Ada seorang anak muda pernah gagah sekali di Irak ini. Luar biasa, saking gagahnya menjadi buah bibir di tengah-tengah perempuan. Satu Irak itu tahu dia. Jadi orang berharap, kalau yang solihah berharap jadi istrinya, kalau yang fasikah, yang buruk berharap zina sama dia. Sampai istri-istri pejabat dalam kisah begitu. Mau mengajak dia berzina, bayar berapapun. Akhirnya ada satu istri pejabat tinggal dekat rumahnya dia. Tinggal dekat rumahnya anak muda ini. Jadi dia, rumah ini kebetulan, rumah si pejabat ini, setiap anak muda ini mau dari rumahnya ke masjid pasti lewat di situ, gitu kan. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, si istri pejabat ini bilang sama teman-temannya, kalian tahu si fulan? Mereka bilang iya. Apakah kalian bisa berzina dengannya? Kalau nikah nggak mungkin, karena mereka sudah status istri. Lalu mereka bilang nggak mungkin, orangnya sangat soleh. Wah, susah sekali untuk digoda. Dia nggak mau tergoda itu orang, susah sekali gitu. Dia bilang saya bisa goda. Kalau saya berhasil apa yang kalian sebutkan tentang saya, dia bilang pasti kamu hebat, gitu lah. Maka dia bilang baiklah, saya akan coba menggoda dia dan saya akan buat dia berzina dengan saya, begitu. Dengan hikmah Allah, suaminya si perempuan ini pergi. Biasanya orang zaman dulu kalau tugas negara tuh berbulan-bulan baru balik, karena orang naik kuda. Gak kita sekarang pesawat bisa bolak-balik gitu kan. Sekarang aja orang pakai pesawat kalau keluar negeri bisa seminggu, tugas bisa 10 hari. Apalagi ini sifatnya naik kuda, jadi 2-3 bulan baru balik. Dia sudah atur nih, perempuannya sudah atur strateginya. Begitu dia bilang sama dayang-dayangnya, ada 4 orang pembantunya dia, kalian tahu si fulan? Oh ya kami tahu, laki-laki yang paling gagah gitu. Baik, apakah kalian mau berzina dengannya? Kata si dayang-dayangnya, tentu saja. Jangankan berzina, duduk sama dia saya sudah satu keutamaan gitu. Mereka mau gitu. Apalagi kalau sempat berzina, dia bilang saya akan berzina sama dia, tapi kalian harus bantu saya. Kata si dayang-dayang ini, apa yang harus kami lakukan? Dia bilang sebentar lagi anak muda ini kalau setiap sholat pasti lewat depan rumah ini. Kalau dia lewat mau ke masjid, kalian buka pintu, terus kalian nangis-nangis, bilang majikan kami sedang sakit parah di dalam. Biar dia masuk mau bantu, nanti kita tutup pintu dan kita jebak dia. Ya. Maka sepakatlah 5 orang perempuan fasikah ini untuk itu. Lewat si laki-laki ini, begitu dia lewat, dibuka pintu, nangis-nangis di 4 orang. Ya, majikan kami sakit. Dia karena spontan mau bantu, dia masuk ke dalam rumah. Ya. Maksudnya mau bantu gitu. Ternyata ditutup pintu. Lalu kemudian keluarlah si perempuan ini, dalam kisah yang dikatakan dengan kecantikan yang luar biasa. Cuman dengan tujuan mau menggoda dengan pakaian yang terbuka, dengan wangi segala macam. Lalu dia bilang, ketahuilah anak muda, kami sedang menjebakmu. Kamu harus berzina denganku dan dayang-dayangku. Kalau enggak, sekarang kami berteriak semuanya, 5-5, kalau kau mau datang perkosa kami. Dan pasti orang percaya, karena kau dalam rumah sekarang. Coba bayangkan, dijebak untuk berzina. Ya. Kita subhanallah, sebagian kita, dia sengaja cari zina. Ini dijebak berzina. Dia tinggal gauli 5 perempuan, sepuasnya. Lalu kata perempuan itu apa? Dan kalau kau sudah berzina dengan saya, dan saya, apa yang kau minta saya kasih. Setiap hari kau datang pun silakan. Seperti itu. Peluang menikmati biologisnya, peluang mendapatkan harta apapun yang dia mau, semua dikasih. Ini luar biasa. Lihat bagaimana kesolehan dia, Bapak Ibu sekalian. Dan ini contoh orang yang luar biasa. Jangan jadi orang yang biasa. Biasa itu orang yang tergoda terus langsung berzina itu gampang. Itu semua orang bisa lakukan. Tapi jadi orang yang luar biasa, justru dia tidak bisa tergoda. Syaitan pun menggunakan syaitan manusia, dia berusaha goda manusia, tidak bisa. Tidak bisa tembus. Itu sifatnya para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Mereka tidak tergoda sama sekali. Di antaranya anak muda ini. Karena anak muda ini masih bujang, puncak kejayaannya dia di umur 23 atau 24 tahun. Memang lagi syahwatnya luar biasa gitu. Maka dia bilang, saya tidak mungkin lakukan. Bertakwalah kepada Allah. Ini suami kamu dan seterusnya. Diingatkan, dia tidak mau tahu. Makanya saya nggak mau tahu. Ini perempuan sudah dikuasai oleh syaitan. Dia mau berzina. Kata anak muda ini, saya berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau tahu bahwasanya aku telah menjaga kesucian kemaluanku. Aku tidak mau letakkan kecuali pada istriku yang halal. Nanti kalau aku nikah, aku baru mau letakkan. Kalau ini nggak mau, ya Allah, maka selamatkanlah aku. Subhanallah, jawaban dari Allah, teman-teman sekalian, sering datang dalam bentuk sinyal ya. Jadi kita harus peka nangkap itu. Ya. Maka dia tiba-tiba rasa mules. Dia rasa mules luar biasa. Dia bilang, saya mules. Memang alami, dia rasa mules. Kata perempuan itu, WC, kamu selesaikan hajat kamu, keluar kamu harus zina. Dia bilang waktu saya lagi buang air, maaf ini kisahnya begitu ya. Dia bilang saya buang air besar, tiba-tiba muncul ide di saya, ini orangnya bersih, gagah, wangi, tapi tumben kenapa dia mau lakukan? Dia bilang saya tiba-tiba muncul ide setelah saya cebok, saya ambil kotoran saya kotorin baju saya.